Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, marilah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ketaatan dan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Begitu juga marilah senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun judul ceramah yang saya akan sampaikan pada malam ke-15 Ramadan adalah konsep imtak di dalam Al-Quran. Berbicara tentang iman dan takwa berarti berbicara tentang jati diri kita sebagai hamba Allah, bahwa pada hakikatnya manusia dilahirkan di atas permukaan bumi ini semuanya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditiupkan roh ke dalam jasad kita, Allah bertanya kepada ruh. Apa pertanyaannya Allah kepada ruh? Sama pertanyaannya ruhnya Nabi Adam dengan ruh kita. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kalau kita tidak menjawab pertanyaan Allah, itulah yang mati keluar dari perut ibunya. Tapi karena kita menjawab, mengakui, qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika kita masih di alam arwah. Karena kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka ditentukanlah 3 rahasianya Allah. Apa rahasianya Allah? Wa ajalahu wa amalahu wa rizqikahu. Ajal kematian tidak ada manusia yang tahu kapan kita mati. Kalau ikut sama Nabi 63 tahun. Ini rahasia Allah, ajal kematian. Berapa umur yang diberikan Allah kepada kita? Bukan 63 tahun, bukan 100 hari, bukan 40 hari, bukan 7 hari, bukan 1 hari. Umur yang Allah berikan kepada kita 2 kali 12, hanya berputar di angka 12. Kalau tidak mati siang, mati malam. Dari angka 12 itu adalah rahasia Allah. Dari mana itu angka 12? Itu lahir dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Berapa huruf itu la ilaha illallah? Itu 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Itulah yang dimasukkan adalah zikir lahir dan batin. Yang mana lahirnya? Itulah Muhammadur Rasulullah. Hakikatnya kita ini berbentuk Muhammad, min ha mim dal. Berdiri pun Muhammad, rukut pun Muhammad, sujud pun Muhammad, dan duduk pun Muhammad. Itulah lahiriah kita. Dan batinnya kita adalah la ilaha illallah. 2 kali 12, 24. Umur kita hanya berputar di angka 24. 2 kali 12, siang dan malam. Maka itulah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupannya, itu langsung masuk surga. Jadi ada hamba Allah yang tidak dihisap, itulah ahli zikir
dan ahli salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamin langsung, jadi ada orang langsung. Sama kalau orang yang dekat sama presiden, dekat sama bupati, mau lewat belakang, mau lewat depan, tidak ada yang bisa tahan. Siapa yang bisa yang itulah orang dekat. Jadi ada orang dekat itu langsung dikasih fasilitas langsung. Yang mana ke yang langsung, yang mampu mengucapkan di akhir kehidupannya la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Inilah ilaha illallah ketika kita baca tidak bisa ketemu dua bibir. Tidak ada yang mampu tidak bisa terbaca la ilaha illallah kalau bibir kita bertemu. Karena memang ini zikirnya lidah. Sedangkan Muhammad dan Rasulullah itu ketemu terus dengan bibir. Muhammad dan Rasulullah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah hakikat iman. Maka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat, puasa, zakat dan haji itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Allah melarang kita mati sebelum berada di dalam Islam. Bagaimana caranya kita bisa mati dalam Islam? Mari biasakan hidup kita ini hidup di dalam Islam. Bagaimana hidup di dalam Islam? Mulai dari tidur sampai bangun dari tidur itu diatur oleh Islam. Agama telah mengajarkan sebelum tidur apa kita baca, dan ketika bangun dari tidur apa yang kita baca, dan ketika tinggalkan rumah kita, keluar dari rumah kita apa yang kita baca. Bukan doa bangun tidur dan doa tidur dan bangun tidur, bukan itu yang dimaksudkan. Ada zikir khusus yang ketika kita mau tidur ada jaminan Allah diberikan kepada kita. Siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqun mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin sebelum dia tidur, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima semua doanya, dan tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zikir tertulis di Baitullah, di pintunya Baitullah. Ini zikir tertulis di Masjid Nabawi bagian depan. Jadi orang yang pernah melaksanakan haji dan umrah, kita lihat dari depan. Bagian kanan dan kiri tertulis yang bertuliskan emas la ilaha illallah al-malikul haqqun mubin. Bagian kiri Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Siapa yang membaca ini insyaallah akan dipanggil oleh Allah di Baitullah, dan akan dipanggil oleh Rasulullah datang bersiarah di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tertulis juga di makamnya Rasulullah, tertulis di pintunya Ka'bah. Kenapa zikir ini tertulis di situ? Itu bukan kebetulan, tetapi ini ada dasar sehingga itu yang ditulis di situ. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi siapa yang selalu membaca zikir ini, dimudahkan urusannya oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah, dijabah doa-doanya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dan dimudahkan menghadapi sakaratul maut, dan tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak kita baca sebelum tidur dan setelah selesai salat subuh. Setelah itu Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Itu bagian kiri tertulis di situ. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, apa makna dari kehidupan ini? Yang pertama tadi adalah ajal kematian manusia tidak tahu. Maka selalu kita bersiap diri sebelum menghadapi
kematian. Persiapannya di mana? Di tidur. Bangun dari tidur, bagaimana cara bangun tidur kita? Bukan bangun samping, bukan bangun kanan, tapi ada aturan bangun dari tidur. Kita tarik napas, perbaiki napas kita, periksa diri kita. Kita hadapkan, kalau kita miring ke kanan atau miring ke kiri, kita perbaiki, kita menghadap ke aras, kita balik dan kita menghadap ke langit. Dan sebelum kita bangun, kita membaca zikir yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah faghfirli. Ampuni saya ya Allah. Siapa yang baca sebelum bangun dari tidur zikir ini, itu akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Sebentar lagi keluar dari bangun dari tidurnya, baru lagi gosip, baru bikin lagi dosa. Begitulah manusia. Tetapi Allah selalu memberikan jaminan kepada kita bagi manusia yang selalu berzikir dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah zikir yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diwajibkan salat. Inilah zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah zikirnya mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika orang melaksanakan haji dan umrah tidak disuruh langsung salat, disuruh membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Itu yang dibaca ketika tawaf, dan itu juga dibaca ketika sa'i, itu juga dibaca ketika wukuf di padang Arafah. Yang lain itu cuma tambahan, tapi yang wajib yang selalu kita baca ketika melaksanakan haji dan umrah ini, zikir ini. Karena inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kapan kita diwajibkan salat? Aqimus salawatu zakah wa tasumu ramadan wa haji fil bait man istata'a ilaihi sabila. Nanti 10 kenabian, 10 tahun setelah Rasul diangkat menjadi nabi, baru ada perintah salat. Jadi 10 tahun diangkat menjadi rasul, Rasulullah baru diangkat, baru diperintahkan kita salat, baru di Isra Mi'rajkan. Nanti setelah Isra Mi'raj, kapan Isra Mi'raj? Itu 10 tahun setelah diangkat menjadi rasul. 3 tahun setelah itu mendakwakan, karena orang Mekah tidak mau melaksanakan salat, tidak ada yang mau salat. Berapa orang yang salat pada masa periode Mekah? Setelah turunnya ayat ini tidak cukup 100 orang. 3 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, yang beriman kepada Allah yang dapat melaksanakan salat 5 kali sehari semalam hanya 72 orang. Tidak cukup 100. Dan 72 orang ini disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah Rasulullah hijrah, itu pun juga dikejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perintah salat. Maka di dalam salat ada 3 yang harus kita jaga di dalam salat. Takbiratul ihram, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang wajib kita baca di dalam salat. Takbirnya, takbiratul ihram kita. Yang kedua Fatihah, dan yang ketiga tahiyat. Ini transaksi ketika Rasulullah menerima salat. Jadi itu tahiyat salamnya Nabi kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka para nabi, para malaikat yang menyaksikan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dirahmati, diberkati oleh Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atasmu wahai Nabi, dirahmati dan diberkati.
Nabi sudah dijamin selamat, tapi Nabi tidak mau selamat sendiri. Dia ingat kita, sehingga Rasulullah menjawab salamnya Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, dan keselamatan atas orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Kita lah ini yang selamat bersama Rasulullah. Maka para malaikat yang menyaksikan di aras mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah transaksi ketika Rasulullah berada di aras menghadap kepada Allah dalam posisi bertahiyat. Inilah maka yang salat itu bukan kita, yang salat itu adalah Muhammad, yang menerima salat adalah Allah. Kalau Muhammad yang salat, Allah menerima, pasti diterima salat kita. Ini hakikatnya salat. Selanjutnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil berpuasa, diwajibkan berpuasa hanya orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Setelah kita melaksanakan puasa, maka ujungnya adalah tattaqun. Maka kita berada pada posisi takwa. Jadi orang yang telah melaksanakan puasa dengan dasar iman, akhir setelah dia melaksanakan, Allah memberikan gelar kepada kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti takwa? Tawadu, tunduk dan patuh pada perintah Allah. Itu artinya. Tawad itu tawadu, wara, qanaah. Jadi ada 3 makna dari takwa. Jadi tawadu, qanaah, wara, takwa. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Kenapa orang Islam tidak dipanggil untuk mendirikan salat puasa? Karena Allah sendiri menyampaikan di dalam Al-Quran kepada kita. Allah tidak memanggil orang-orang Islam dan orang yang lain manusia, tidak dikatakan ya ayyuhal Islam, ya ayyuhan nas. Yang dipanggil dengan hai orang yang beriman. Kenapa tidak dipanggil? Allah sendiri yang menjawab pertanyaan ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum azabun azim. Karena mereka sudah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar. Sudah ditutup penglihatannya oleh Allah, sudah ditutup pendengarannya oleh Allah, sehingga dia tidak kembali ke jalan yang benar. Kenapa tidak kembali ke jalan yang benar? Karena sudah khatamallahu ala qulubihim, sudah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun siapa yang memanggil, kalau sudah dikunci mati hatinya, maka mustahil dia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan kita tidak sholat dengan alasan apapun. Kalau kita alasan kaya, kenapa tidak sholat? Karena saya kaya. Orang yang terkaya yang pernah ada di atas permukaan bumi ini ada satu orang, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah menguasai 1/3 isinya dunia ini. 1/3 isinya dunia dia kuasai. Kunci gudang emasnya saja Nabi Sulaiman 500 ekor onta, kunci gudang emas. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Bagaimana ibadahnya Nabi Sulaiman? Sampai akhir hidupnya tidak ditahu oleh umatnya bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Dikiranya dia sementara berzikir, dia dalam keadaan salat. Nanti dilihat tongkatnya dimakan rakyat, bahwa ternyata Nabi Sulaiman sudah lama wafat. Itu orang terkaya yang pernah ada di atas permukaan. Jadi alasan tidak salat karena alasan kaya, Allah sudah jawab pertanyaan kita. Alasan gagal tidak mau salat, orang yang tergagal yang pernah ada di atas permukaan bumi ini adalah cuma satu orang. Pernah kita dengar orang yang tercantik di dunia namanya Marilyn Monroe, tapi tidak sama gagahnya, tidak sama cantiknya Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Yusuf, kalau orang yang haus memandang Yusuf, rasa hausnya hilang. Karena orang yang lapar memandang Yusuf,
rasa laparnya hilang, sehingga istri pejabat tinggi yang bernama Siti Solehah jatuh hati kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kemudian dibuktikan kegagahan Nabi Yusuf, maka semua wanita-wanita cantik dikumpulkan, baru dikasih buah apel, lantas dikasih pisau, baru disuruh berjalan. Nabi Yusuf di depan wanita-wanita cantik, setelah dia jalan disuruh kupas apelnya. Ternyata semua apel yang dipotong bukannya apelnya yang terpotong, tapi tangannya terpotong, tidak dirasa karena takjub dengan kegagahan Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf dalam ibadahnya? Dia tidak pernah tinggalkan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tergagas itu. Alasan miskin tidak mau salat, tidak mau puasa. Orang yang termiskin yang pernah ada di atas permukaan bumi ini cuma satu orang, Nabi Isa alaihissalam. Itu Nabi Isa terkadang satu hari makan, 3 hari tidak makan. Tempat makanannya terbuat dari tempurung. Pernah ditanya, kamu kan seorang nabi, kenapa tidak minta kekayaan kepada Allah? Apa kata Nabi Isa? Saya malu kepada Allah. Kenapa dia malu? Karena kesehatan yang Allah berikan, fasilitas Allah berikan, penglihatan, pendengaran, saya tidak bisa bayar dengan kekayaan. Semiskin apapun kita, tidak ada manusia yang mau jual matanya 1 miliar. Adakah orang yang mau jual matanya 1 miliar? Adakah yang mau jual pendengarannya 1 miliar? Tidak ada. Bahwa kita adalah bernilai yang tidak bisa dinilai dengan materi. Allah tidak pernah minta bayaran dengan pendengaran yang kita miliki, penglihatan yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki. Apa yang diminta oleh Allah? Syukuri. Tapi kapan kita tidak syukur? La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah sadid. Kalau kamu mensyukuri nikmat yang kuberikan kepadamu, saya akan tambah nikmat itu. Tapi kapan kamu kikir kufur atas nikmat yang kuberikan kepadamu, saya akan ambil. Kita akan dikembalikan yang paling termiskin. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, inilah salah satu gambaran yang harus kita tanamkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi untuk meningkatkan iman dan takwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala apa yang kita miliki itu adalah milik Allah. Kita disuruh untuk mensyukurinya dengan mengibadahkan diri kita sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.